Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Putri dengan NIM 23031054 dari sesi 0161. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai supervisi pendidikan. Nah, yang pertama itu konsep dasar supervisi pendidikan, yang dimana adanya pengertian supervisi pendidikan. Konsep supervisi modern dirumuskan oleh Kimball Willis tahun 1967 sebagai berikut, yang dimana supervision is assistance in the development of a better teaching learning situation, yang dimana artinya supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar mengajar. Situasi belajar inilah yang seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan melalui layanan kegiatan supervisi. Dengan demikian, layanan supervisi tersebut mencakup seluruh aspek dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Konsep supervisi tidak bisa disamakan dengan inspeksi, karena inspeksi lebih menekankan kepada kekuasaan dan bersifat otoriter, sedangkan supervisi lebih menekankan kepada persahabatan yang dilandasi oleh pemberian pelayanan dan kerjasama yang lebih baik di antara guru-guru karena bersifat demokratis. Istilah supervisi pendidikan dapat dijelaskan baik menurut asal-usul atau etimologi, bentuk perkataannya morfologi, maupun isi yang tergantung di dalamnya itu semantik. Yang pertama itu menurut etimologi, yang dimana istilah supervisi diambil dari perkataan bahasa Inggris, artinya supervision, yang artinya pengawasan. Dalam hal ini pengawasan di bidang pendidikan, orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Kedua itu menurut morfologis, yang dimana supervisi dapat dijelaskan menurut bentuk perkataannya. Supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super yang berarti atas, lebih, dan visi yang berarti lihat, titik, atau awasi. Seorang supervisor memang mempunyai posisi di atas atau mempunyai kedudukan yang lebih dari orang yang disupervisinya. Selanjutnya itu ada semantik. Pada hakikatnya, isi yang terkandung dalam definisi yang rumusannya tentang sesuatu tergantung dari orang yang mendefinisikan. Willis secara singkat telah merumuskan bahwa supervisi sebagai bantuan pengembangan situasi belajar agar lebih baik. Dengan demikian, supervisi ditunjuk kepada penciptaan atau pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Untuk itu ada dua hal atau aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, hal-hal yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Karena aspek utama adalah guru, maka layanan dan aktivitas kesupervisian harus lebih diarahkan kepada upaya memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, guru harus memiliki, yakni yang pertama kemampuan personal, yang kedua kemampuan profesional, ketiga kemampuan sosial. Yang selanjutnya ada tujuan supervisi pendidikan, yang dimana supervisi yang baik akan menghasilkan pola kinerja yang baik. Jika supervisi dilakukan dengan cara dan metode yang benar pula, tentu ini menuntut pengetahuan yang benar pula bagi para supervisi dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan umum supervisi pendidikan, yang pertama berdasarkan tujuan umum pendidikan, itu membina orang-orang di supervisi menjadi manusia atau dewasa yang sanggup berdiri sendiri. Yang kedua, berdasarkan tujuan pendidikan nasional, itu membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia pembangunan yang dewasa dan Pancasilais. Yang ketiga itu berdasarkan tujuan supervisi sendiri, yang dimana agar terciptanya perbaikan situasi pendidikan, agar pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar pada khususnya. Selanjutnya itu mengenai tujuan khusus supervisi pendidikan. Secara khusus, supervisi pendidikan bertujuan untuk yang pertama, membantu guru-guru untuk lebih memahami tujuan yang sebenarnya dari pendidikan dan
perencanaan sekolah dalam usaha mencapai tujuannya. Yang kedua itu membantu guru-guru untuk dapat lebih menyadari dan memahami kebutuhan-kebutuhan dan kesulitan-kesulitan murid dan menolong mereka untuk mengatasinya. Yang selanjutnya itu memperbesar kesanggupan guru-guru untuk memperlengkapi dan mempersiapkan murid-murid menjadi anggota masyarakat yang efektif. Yang keempat itu membantu guru-guru mengadakan diagnosa secara kritis aktivitas-aktivitasnya serta kesulitan-kesulitan mengajar dan belajar murid-muridnya dan menolong mereka merencanakan perbaikan. Dan itu membantu guru-guru untuk dapat menilai aktivitas-aktivitasnya dalam rangka tujuan perkembangan anak didiknya, yaitu memperbesar kesadaran guru-guru terhadap tata kerja yang demokratis dan guru-guru dapat mempelajari bersama catatan-catatan tentang kemajuan murid guna menilai keefektifan program yang disusun. Selanjutnya itu memperbesar ambisi guru-guru untuk meningkatkan mutu karyanya secara maksimal dalam bidang profesi atau keahliannya. Itu membantu guru-guru untuk dapat lebih memanfaatkan pengalaman-pengalamannya sendiri. Yang selanjutnya itu melindungi guru-guru dan karyawan terhadap tuntutan-tuntutan yang tak wajar dan kritik-kritik yang tak sehat dari masyarakat. Itu mengembangkan profesionalisme guru-guru. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Secara operasional dapat dikemukakan beberapa tujuan konkret dari supervisi pendidikan. Yang pertama itu meningkatkan mutu kinerja guru, di mana membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Kedua itu membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya. Membantu moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif, bekerja secara akrab dan bersahabat serta saling menghargai satu sama lain. Yang selanjutnya itu tujuan konkret dari supervisi ini ada yang kedua itu meningkatkan keefektivitasan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik. Yang ketiga meningkatkan keefektivitasan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa. Yang keempat itu meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. Kelima itu meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercapainya situasi yang tenang dan tentram serta kondusif yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan. Adapun sasaran utama dari pelaksanaan kegiatan supervisi tersebut adalah peningkatan kemampuan profesional guru. Selanjutnya itu supervisor adalah seorang yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk melakukan supervisi diperlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam terhadap permasalahan peningkatan mutu pendidikan, menggunakan kepekaan untuk memahami dan tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata biasa. Ia membina peningkatan mutu akademik melalui penciptaan situasi belajar yang lebih baik dalam hal fisik maupun lingkungan non-fisik. Supervisi yang dilakukan oleh pengawasan satuan pendidikan tentu memiliki misi yang berbeda dengan supervisi oleh kepala sekolah. Dalam hal ini, supervisi lebih ditunjukkan untuk memberikan pelayanan kepada kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan kelembagaan secara efektif dan efisien, serta mengembangkan mutu kelembagaan pendidikan. Supervisi pada dasarnya diarahkan pada dua aspek, yakni supervisi akademis dan supervisi manajerial. Supervisi akademis menitik beratkan pada pengamatan
supervisor terhadap kegiatan akademis berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Sedangkan supervisi manajerial menitik beratkan pada pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung. Olive pada tahun 1984 menjelaskan ada 4 macam peran seorang pengawas atau supervisor pendidikan. Yang pertama itu koordinator, yang kedua itu konsultan, yang ketiga group leader, dan yang keempat evaluator. Supervisor harus mampu mengkoordinasikan program, grup, material, dan respon yang berkaitan dengan sekolah dan para guru. Gregorio tahun 1966 mengemukakan bahwa ada 5 fungsi utama supervisi, yaitu sebagai inspeksi, penelitian, pelatihan, bimbingan, dan penilaian. Yang pertama itu fungsi inspeksi adalah antara lain berperan dalam mempelajari keadaan dan kondisi sekolah dan pada lembaga terkait. Maka tugas seorang supervisor antara lain berperan dalam melakukan penelitian mengenai keadaan sekolah secara keseluruhan, baik pada guru, siswa, kurikulum, tujuan belajar maupun metode mengajar, dan sarana inspeksi adalah menemukan permasalahan dengan cara melakukan observasi, interview, angket, pertemuan-pertemuan, dan daftar isian. Kedua itu fungsi penelitian adalah mencari jalan keluar dari permasalahan yang berhubungan sedang dihadapi, dan penelitian ini dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah, yakni merumuskan masalah yang akan diteliti, mengumpulkan data, mengelola data, dan melakukan analisa guna menarik suatu kesimpulan atas apa yang dikembangkan dalam menyusun strategi keluar dari permasalahan di atas. Selanjutnya itu bimbingan. Bimbingan sendiri diartikan sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan bimbingan dilakukan dengan cara mengembangkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Itu fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan berdasar telah dicapai, dan penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur. Selanjutnya itu ada ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup supervisi pendidikan terdiri dari supervisi akademik dan supervisi manajerial. Yang pertama itu ada supervisi akademik, yaitu mendefinisikan bahwa serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Supervisi akademik merupakan upaya pembantu guru-guru mengembangkan kemampuan mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai untuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Yang kedua itu adanya supervisi manajerial. Dalam melakukan supervisi terhadap hal-hal di atas, pengawas sekaligus juga dituntut untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar nasional pendidikan yang meliputi dengan 8 komponen. Yang pertama standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Tujuan supervisi terhadap ke-8 aspek tersebut adalah agar sekolah terakreditasi dengan baik dan dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi. Yang kedua, supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Ketiga, supervisi hendaknya realistis berdasarkan pada keadaan dan kenyataan sebenarnya. Yang keempat, kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana. Yang kelima, dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan profesional, bukan didasarkan atas hubungan pribadi. Yang
6. Supervisi hendaknya didasarkan atas kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan sikap pihak yang disupervisi. Dan yang ketujuh itu supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri, tidak tergantung kepada kepala sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.